Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Buang ragi kehidupan yang lama. Shalom saudaraku. 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Dalam pembuatan roti atau kue, seringkali adonan tidak mengembang. Salah satu penyebab adonan roti atau kue tidak mengembang adalah karena ragi yang dipergunakan sudah lama dan kering. Artinya ragi itu sudah tidak aktif lagi. Akibatnya adonan roti tidak dapat mengembang atau bantat. Bentuknya menjadi keras, teksturnya padat, dan rasanya tidak enak. Karena itu ibu-ibu rumah tangga atau para pembuat roti akan melakukan tes terlebih dahulu terhadap ragi yang akan digunakan. Apakah ragi tersebut masih aktif atau tidak? Ketika dari hasil tes itu diketahui ragi yang akan digunakan sudah tidak aktif, maka sekalipun raginya masih banyak, maka para pembuat roti akan membuang ragi yang lama tersebut. Ragi yang lama yang tidak baik tidak akan memberi faedah, bahkan memberikan kegagalan dalam pembuatan roti. Saudara, dalam bagian ini Rasul Paulus membandingkan ragi dengan proses di mana secara perlahan-lahan dosa dan kejahatan akan tersebar ke seluruh masyarakat sampai banyak orang dirusak olehnya. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua untuk membuang segala hal yang dapat menghambat pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Baik itu dosa maupun segala hal yang kita banggakan di masa lalu kita. Semua itu adalah ragi yang membuat pertumbuhan iman kita terhambat. Rasul Paulus mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, untuk apa kita mempertahankan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan segala kebanggaan kita di masa lalu kita, kalau pada akhirnya semuanya itu merugikan kita, menghambat pertumbuhan iman kita, dan membuat perjalanan iman kita menjadi gagal. Karena itu, mari kita membuang semua dosa dan semua kebanggaan, kesenangan di masa lalu kita, dan berubah menjadi pribadi yang berdampak, punya pengaruh yang baik dimanapun kita berada. Buanglah semua ragi kehidupan lama kita, dan ingatlah Tuhan Yesus telah mati bagi kita untuk menebus kita dari semua dosa kita, sehingga kita memperoleh hidup yang baru seperti adonan roti tanpa ragi. Hidup yang baru di dalam Tuhan, dibebaskan dari dosa. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau mati bagi kami di atas kayu salib, menebus kami dari segala dosa dan segala hal yang tidak baik dari kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mau mengambil keputusan
untuk membuang semua ragi kehidupan lama kami yang dapat menghamiri kehidupan rohani kami, yang dapat menghambat pertumbuhan iman kami, yang menghambat pengenalan kami akan Engkau. Tolong kami, mampukan kami setiap hari untuk menanggalkan, membuang ragi lama kami dan hidup bagi Tuhan untuk seterusnya sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama bertumbuh dan berkembang serta menjadi adonan yang baru yang berdampak bagi dunia ini dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.